Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Al-Farouk yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung di warung. Eh, saya sedang tidak memberikan sebuah apa ya tutorial ya, cuma sekedar berbagi. Ini kemarin orangnya yang bersangkutan menghubungi saya, katanya gak bisa bikin voucher lagi gitu ya, gak bisa bikin voucher. Sebentar, biar tidak banyak address, maka address. Oke, gitu aja. Ya, gak bisa bikin voucher lalu banyak voucher yang hilang gitu. Voucheran yang 2004 jam ini hilang, gak bisa login katanya. Terus ya itu gak bisa login gitu, sudah 2 hari katanya gak jual voucher. Karena emang gak apa ya, gak ada voucherannya gitu. Voucheran yang sudah tercetak itu hilang. Saya lihat kemarin cuma ada voucher mingguan sama bulanan, itu pun sedikit. Ya, intinya voucher hilang gitu. Voucher hilang. Ya, setelah saya cek, katanya nggak apa ya, ya jarang lah mati lampu gitu, jarang mati lampu. Terus saya cek di SNTP klien, sudah ada SNTP kliennya, sudah ada, harusnya sudah tidak hilang gitu. Lalu saya cek di file gitu kemarin di sini nih, di file penyimpanan mikrotik. Ini kebetulan pakai RP750 GR3 ya. Dan dulu beliau dapatnya emang dari saya sekitar 1 tahun lebih lah, 1 tahun lebih, hampir 2 tahun ya sebenarnya. Mikrotiknya sudah bekerja lah. Ya, pada saat saya cek file di files ya, mikrotik ini kemarin sisanya ada sisa 4% gitu ya. Jadi di sini 417 ini kemarin sisanya adalah 4%. 4% free gitu ya. Jadi sisa penyimpanannya sisa 4%. Wah, kayaknya saya pikir kayaknya ini nih masalahnya. Penyimpanannya sudah sisa dikit gitu ya. Apa yang menyebabkan penyimpanan sedikit? Sedangkan saya cek ini login packnya juga, login pack ini masih utuh dari saya dulu, karena memang kebetulan katanya orangnya gak begitu paham dengan mikrotik, cuma bisanya bikin voucher gitu ya, terus bikin anak gitu. Ya, ya ini malah Desember 2019. Wah, ini Desember 2019 ini berarti. Saya pasangnya login pack ini 2019 Desember 2020, 2021, 2022. Hampir 3 tahun berarti. Ya, ini login packnya masih asli dari saya, tidak diubah-ubah dari pertama kali saya setting. Ini beli mikrotiknya ke saya setting, saya kirim, ini tidak diubah-ubah sampai sekarang. Login packnya Desember 28 Desember 2019. 2 tahun setengah lah. Hmm, hampir 3 tahun. Dan setelah saya cek, teman-teman, ternyata sampah vouchernya dari dulu gak pernah dihapus. Bukan dari dulu sih, dari sejak 1 tahun yang lalu. Karena setahun yang lalu beliaunya ini masih rutin menghubungi saya gitu ya. Terakhir itu kalau nggak salah September 2021. Dari mana saya tahu? Dari catatan WA terakhir. Karena saya jarang menghapus catatan WA gitu ya. Jadi cara saya cek kemarin di sistem script gitu ya. Kan Micmon itu apa namanya, mencatat script ya, script ini dicatat gitu ya. Script ini dicatat sistem schedule, sebentar. Sistem schedule, oh belum. Ya, script ini dicatat sama Micmon, karena kebetulan ini Micmonnya adalah mode kadaluarsanya adalah remove record ya. Jadi yang script ini masih numpuk di Mikrotik kemarin, mulai dari September 2021 ya, September 2021 sampai ya Agustus, 27 Agustus kemarin 2022, sudah hampir 1 tahun. Dan penjualan voucherannya ya seginilah, user aktifnya Pak, 20 25 gitu ya. Ya, sedikit sih untuk user aktifnya, sedikit, tapi karena dibiarkan numpuk 1 tahun, bayangkan aja, kan anggaplah 20 per tahun, per hari gitu ya. Kalau 1 tahun sudah sekitar banyak.
Ini enggak 20 kayaknya, soalnya kemarin saya ngapusnya itu di atas belasan ribu script, sistem script ya, sistem script ya, belasan ribu bocorannya yang numpuk, yang menyebabkan filenya sisa sedikit gitu. Lalu saya hapus. Ini sebenarnya kemarin saya hapus sampai bulan Juni nih kemarin. Ini kok dihapus lagi kayaknya sama orangnya, nggak tahu ya. Dihapus scriptnya, sampah script ya. Lalu saya reboot Mikrotik, makanya sekarang sisanya 17% dan sudah mulai bisa jualan voucher lagi, sudah mulai generate lagi nih kemarin. Nah ini generate kemarin, ini generate kemarin 88 8 27 22. Jadi di generate-nya, bikin vouchernya tanggal 27 bulan 8 2022 kemarin. Ya kemarin tadi malam lah tepatnya ini. Ya ini baru di generate kemarin. Tadi malam. Nah ini. Dan sekarang sudah mulai jual lagi voucherannya gitu ya. Jadi sekedar tip aja ya teman-teman. Ya jika sudah dilihat-lihat lah, sebenarnya dilihat-lihat terutama untuk Mikrotik yang penyimpanannya sedikit gitu ya. Penyimpanan sedikit, ini tidak ditambah-tambah micro SD ya. Biasanya kan ditambah micro SD biar login backnya ini bisa di micro SD gitu ya. Kebetulan ini tidak ada micro SD di Mikrotik ini, cuma penyimpanan langsung ke penyimpanan Mikrotik di GR3 yang cuma 16 MB, makanya lama-lama numpuk juga sampahnya yang menyebabkan penyimpanan Mikrotik sisa sedikit. Nah itu yang menyebabkan tidak bisa cetak voucher. Kalaupun sudah bisa cetak voucher, nanti vouchernya akan hilang lagi gitu ya, karena penyimpanannya sudah gak ada, sudah sisa sedikit ya. Dan juga voucher hilang itu biasanya karena jam tidak otomatis update setelah listrik mati lalu nyala lagi gitu ya. Tapi ini kebetulan di settingan SNTP client jamnya sudah otomatis, lalu sistem resource gak ada masalah, gak ada bad block. Itu aja sih setahu saya kalau voucher suka hilang itu. Pertama penyimpanan habis, penyimpanan Mikrotik HDD-nya. Terus yang kedua biasanya jam tidak otomatis update. Sistem SNTP client seperti ini biasanya saya settingannya. Terus sistem clock saya seperti ini, aman-aman saja dari dulu. Banyak Mikrotik yang saya setting seperti ini. Tim zona atau detect saya matikan, tim zona saya isi, terus di sini SNTP client saya isi seperti ini. Lalu yang ketiga biasanya kalau suka hilang tapi jarang ya, ini resource, sistem resource ya, resource bad block, ada kerusakan lah, ada bad block di penyimpanan harddisknya. Itu aja tiga unsur itu yang dari dulu saya pahami yang menyebabkan voucher suka hilang. Tapi yang paling sering itu karena penyimpanan mau habis atau jam Mikrotik tidak update otomatis gitu ya. Jadi pada saat Mikrotik menyala dapat internet, duluan ada pelanggan yang mau login gitu ya. Kan memang ada ya, kalau Mikrotik kalau mati lampu, misalkan mati lampu, server mati lampu dan tetangga-tetangga mati lampu lah, pada saat nyala kan ada orang yang buru-buru langsung menghubungkan ke wifi gitu, sedangkan jamnya belum update otomatis, jam Mikrotiknya gitu ya, pengaturan jam di Mikrotiknya belum update otomatis. Maka voucher-voucher itu yang ada yang dibuat sebelumnya ya, jam itu kalau tidak update otomatis maka dia akan kembali ke jam awal tahun berapa gitu, pokoknya jam-jamnya masih jam jadul lah. Makanya voucher yang ada itu yang dibuat seakan-akan Mikrotik mikirnya, oh ini ada voucher yang dibuat baru, bukan tanggal-tanggal ini gitu ya, bukan tanggal sebelum ini. Makanya dihapus ya. Hasil pemikiran saya sih seperti itu. Jadi jamnya tidak update otomatis, makanya ada berapa voucher, kadang tidak semuanya, kadang disisakan satu user, kadang itu aja, terus kadang disisakan berapa user. Ini kayak ini kemarin cuma disisakan voucher mingguan dan bulanan, itu pun cuma sedikit, cuma puluhan lah ya, cuma puluhan kemarin sisanya gitu ya.
Ya, setelah saya buang skripnya di sistem skrip, dibuang, ada kok di video saya itu hapus sampah skrip Micmon gitu ya, atau dibuang dari Micmon di laporan Micmon ya ada. Ini cuma sharing-sharing aja tambahan biar nggak lupa ya teman-teman ya. Di video saya itu sudah ada cara hapus sampahnya gimana, biar penyimpanannya tidak terlanjur menumpuk, tidak terlanjur habis lah, tidak terlanjur habis penyimpanannya. Beda kalau mikrotiknya penyimpanannya besar gitu ya, meskipun nggak hapus sampah voucher, nggak akan hilang vouchernya, tapi ada masalah juga kalau tidak pernah dihapus skripnya. Nanti ada berapa kode voucher yang tidak bisa login, di catatan itu sudah pernah dipakai gitu ya. Alasannya kenapa? Karena kan kita bikin vouchernya kan kadang cuma kita bikin 5 digit gitu ya. 5 digit itu 5 pangkat 5 itu 5 digit, kemungkinan angka digitnya itu kan bisa saja nanti keluar lagi gitu ya. Kemungkinan angkanya yang keluar, angka dan huruf itu kemungkinannya ada. Nah, kalau sudah sisa vouchernya, sampah vouchernya itu sudah banyak, sudah numpuk gitu ya. Sedangkan mikrotik ngecek di script sudah pernah dipakai, nggak bisa login guys. Makanya saran saya meskipun penyimpanannya mikrotiknya sudah besar sih, sampahnya itu sampah script di sistem di script. Kalau ada ya, kalau pakai remove record pasti ada di sini. Yaitu dihapus, disisakan bulan sekarang dan bulan kemarin gitu ya. Ini misalkan sekarang Agustus ya, jadi catatan skripnya ini disisakan yang ownernya, ini owner yang Agustus sama Juli gitu. Untuk sebelumnya dihapus. Itu lebih amannya. Oke, gitu saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar. Saya Dimas Al-Faruq, tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar berbagi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.